SMA Negeri Widya Bakti terkenal disiplin. Di sekolah itu, semua ulangan harus diawasi oleh guru atau staf khusus yang ditugaskan resmi. Tidak boleh sembarangan. Hari itu, kelas 12 IPS 2 mengadakan ulangan dadakan mata pelajaran sosiologi. Namun anehnya, guru pengampu, Bu Erna, tidak hadir karena mendadak sakit. Tapi ujian tetap dilanjutkan. Seorang pria tinggi kurus, berjas hitam dan berambut tipis ke belakang, masuk ke kelas tanpa banyak bicara. Silakan duduk. Jangan mencontek, ucapnya datar sambil menatap lurus ke papan tulis. Ia mengedarkan absen dan berdiri tegak di pojok kelas selama ujian berlangsung. Semua siswa merasa dia aneh, tidak bicara, tidak bergerak, bahkan matanya nyaris tidak berkedip. Tapi karena tampak seperti staf tata usaha atau guru baru, tak ada yang berani bertanya. Setelah selesai, kertas ulangan dikumpulkan, dan pria itu keluar begitu saja. Tanpa membawa apapun. Keesokan harinya, Bu Erna kembali mengajar. Ia bertanya, "Kalian jadi ujian kemarin?" Murid-murid menjawab, "Iya, Bu." Diawasi seorang bapak pakai jas hitam. Wajah Bu Erna langsung pucat. Tidak ada pengawas yang saya tugaskan, dan staf sekolah juga tidak ada yang memakai jas hitam. Wali kelas pun dipanggil. Mereka membuka CCTV untuk mengecek siapa yang masuk ke kelas saat itu. Dan saat rekaman diputar, tidak ada siapapun yang masuk atau berdiri di dalam kelas. Tapi, terlihat semua murid menatap kosong ke arah yang sama, sepanjang ujian. Setelah insiden aneh saat ulangan, suasana kelas 12 IPS 2 berubah mencekam. Beberapa murid mulai merasa tidak enak. Sering mendengar suara langkah di lorong saat kelas kosong, atau suara orang batuk lirih. Padahal tidak ada siapapun. Hari Jumat, sekolah mengadakan sesi foto kelas tahunan. Semua siswa 12 IPS 2 berkumpul di halaman belakang sekolah. Setelah pemotretan selesai, fotografer memperlihatkan hasil jepretan di kamera DSLR-nya. Semua tampak normal, kecuali satu hal. Di sisi kiri foto, tepat di belakang barisan siswa, tampak sesosok pria tinggi berjas hitam, berdiri tegak dengan tangan menyilang, namun tak memiliki bayangan. Wajahnya kabur. Seolah kamera menolak menangkap detailnya. Yang lebih aneh, semua siswa di baris depan tampak sedikit menunduk ke arah pria itu, seolah mereka tahu ia ada di sana. "Mas, tadi siapa yang berdiri di belakang?" tanya Bu Erna pada fotografer. Fotografer bingung. "Saya nggak lihat siapa-siapa, Bu, lagian posisi itu udah saya kosongin." Salah satu siswa, Gita, memperbesar foto tersebut di ponselnya. Tiba-tiba ponsel hang, lalu layar hitam, tapi saat hidup kembali, muncul pesan aneh, "Sudah diawasi. Ulangi. Dan kau akan ikut mengulang selamanya." Wajah Gita pucat. Ia menjatuhkan ponselnya, dan sejak hari itu, ia tak pernah mau datang ke sekolah lagi. Setelah kejadian aneh di foto kelas, sekolah mulai gempar. Gita masih tak kembali. Orang tuanya bilang ia sering mengigau dalam tidur, mengulang-ulang kata, "Saya tidak nyontek, jangan awasi saya lagi." Saka, ketua kelas, merasa ada yang tidak beres. Ia mulai menyelidiki sendiri. Ia mendatangi ruang arsip lama di perpustakaan, mencari catatan pengawas sekolah dari tahun-tahun sebelumnya. Di antara tumpukan dokumen kusam, ia menemukan satu nama yang mencurigakan. Bapak Sumarto, petugas pengawas ujian tetap, ruang 17. Tapi anehnya, tak ada ruang 17 di denah sekolah. Yang ada, hanya ruang kosong yang selama ini dikunci dan dipaku di dekat ruang UKS lama.
Ruangan itu dikenal murid-murid sebagai gudang tak bernama. Saka mendekati ruangan itu saat sore hari, ketika sekolah mulai sepi. Debu dan sarang laba-laba menempel di seluruh pintu kayunya. Tapi saat ia menyentuh gagang pintu, klik, terkunci. Namun dari dalam ruangan, terdengar suara gesekan kursi dan batu pelan. Siapkan kertas ujian. Saka terpaku. Perlahan, ia merunduk dan mengintip dari celah bawah pintu. Gelap, tapi samar-samar, terlihat ujung sepatu kulit hitam tua berdiri di balik meja. Ia mundur cepat. Jantungnya berdetak tak karuan. Dan saat ia membalikkan badan untuk kabur, seorang pria berdiri tepat di belakangnya. Jas hitam. Rambut tipis klimis ke belakang. Ia tersenyum, dan berkata, "Kamu datang tanpa jadwal. Tapi tetap akan saya awasi." Saka berlari tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya tersengal, namun langkah kaki pria jas hitam itu tak pernah terdengar, seolah ia selalu lebih dulu muncul di tempat tujuan. Keesokan harinya, Saka kembali ke perpustakaan. Ia membujuk Burini, penjaga arsip sekolah, untuk membantunya membuka dokumen lama yang dikunci dalam lemari besi. Setelah membongkar banyak berkas, mereka menemukan satu map tua berlabel, "Daftar siswa tidak lulus status tidak dikenal." Isinya membuat bulu kuduk berdiri. Puluhan nama tertulis dengan tinta merah. Semua berasal dari tahun-tahun berbeda. Namun ada satu kesamaan, semua menghilang tepat setelah mengikuti ulangan. Yang tidak tercatat secara resmi. Di pojok bawah halaman, ada coretan tangan, dia datang setiap kali siswa meremehkan ujian. Dia bukan menghukum, tapi mengawasi, selamanya. Saka mengecek nama-nama itu di data alumni. Tidak ada satupun yang tercatat lulus. Bahkan sebagian tidak pernah ada dalam catatan kelas manapun. Saka mendadak teringat sesuatu. Ia dan teman-temannya juga baru saja mengikuti ulangan yang tidak tercatat secara resmi. Ia mengecek kembali daftar itu, dan di halaman terakhir, ia melihat nama-nama teman sekelasnya. Satu persatu. Termasuk namanya sendiri. Namun satu nama sudah dicoret dengan tinta hitam pekat. Gita. Malam itu, Saka kembali ke sekolah seorang diri. Ia tahu semua ini harus diakhiri. Ia membawa lilin, kamera, dan fotokopi daftar siswa yang hilang. Tujuannya jelas, masuk ke ruang 17, tempat di mana semua kutukan ini berawal. Saat tiba di depan ruang yang selama ini terkunci, ia mendapati pintunya sudah terbuka sedikit. Tanpa ragu, ia mendorong perlahan. Ruangan itu dingin dan gelap. Di tengah ruangan ada satu meja panjang, dengan puluhan kertas ujian kosong dan pulpen hitam. Di ujung meja, berdiri sosok pria berjas hitam, memunggungi Saka. "Kamu datang, tepat waktu," katanya lirih. "Ujian terakhir, dimulai sekarang." Saka menelan ludah. Ia duduk, dan tiba-tiba tubuhnya tak bisa bergerak. Tangannya mulai menulis sendiri, seolah digerakkan oleh sesuatu. Tulisan yang keluar bukan jawabannya, melainkan, "Saya tidak layak lulus. Saya tidak menghargai ujian. Saya siap diawasi, selamanya." Air mata Saka menetes. Ia melawan. Dengan sisa tenaga, ia merobek kertas ujiannya dan membakar ujungnya dengan lilin yang ia bawa. Ruangan langsung bergetar. Pria jas hitam itu menoleh, untuk pertama kalinya wajahnya terlihat jelas. Kosong, pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata. "Kau menolak pengawasan?"
Saya hanya ingin semua teman saya bebas. Seketika, semua kertas ujian terbakar. Cahaya terang meledak dari meja, membuat sosok pengawas itu menjerit dan menghilang dalam asap. Esok pagi, Saka ditemukan tergeletak di ruang kosong itu oleh satpam sekolah. Tapi kini, ruangan itu sudah tak ada lagi. Tidak ada meja. Tidak ada berkas. Tidak ada sisa api. Dan, daftar siswa yang hilang? Semua nama telah terhapus. Kecuali satu. Pak Sumarto. Hingga hari ini, setiap musim ujian, kadang masih terdengar langkah sepatu kulit tua menyusuri lorong sekolah. Dan jika kau menemukan pengawas yang tak dikenal, jangan menyontek. Jangan bicara. Jangan menatap matanya. Karena dia masih mengawasi.